wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Seberapa Pancasila sih aku? sebelum itu ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak kenalan. Jadi, perkenalkan nama saya Sabta Aji Muhtarom. Nama saya Fahri Putra Rizky. Nama saya Gevira. Nama saya Alpira. Nama saya Sawasa Fitri. Nama saya Putri Sawila Ramadhani. Jadi sesi perkenalan sudah selesai. Mari kita simak penjelasannya yuk. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang artinya 5 sedangkan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar. Pancasila merupakan hasil perenungan dari pemikiran seseorang maupun sekelompok yang diangkat dari nilai adat istiadat dan dijadikan sebagai dasaran ideologi bangsa Indonesia. Di dalamnya terdapat nilai Pancasila yang mengajarkan kita bagaimana hidup berbangsa dan bernegara. Di dalamnya terdapat sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila persatuan, sila kerakyatan, dan sila keadilan. Ada beberapa tantangan dan peluang dalam penerapan Pancasila di Indonesia. Di antaranya yaitu 1. Globalisasi dan modernisasi. Arus informasi dan budaya asing yang deras dapat menggerus nilai-nilai Pancasila. Peluangnya yaitu mempromosikan perdamaian dunia dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Pancasila juga dapat menjadi model bagi dunia internasional dalam upaya menjaga perdamaian dan menyelesaikan konflik. 2. Radikalisme dan intoleransi. Munculnya kelompok-kelompok radikal yang menganut ideologi anti-Pancasila dapat membahayakan keutuhan bangsa. Peluangnya yaitu pengembangan kebijakan yang berkeadilan. Pancasila dapat menjadi landasan untuk menciptakan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan sesuai dengan sila kelima. 3. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan dapat mengancam prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu nilai Pancasila. Peluangnya yaitu pembangunan ekonomi berbasis Pancasila. Penerapan ekonomi Pancasila yang menekankan prinsip koperasi dan gotong royong dapat menjadi alternatif dalam mengatasi ketimpangan ekonomi. 4. Penurunan rasa persatuan dan kesatuan. Kondisi ini dapat ditandai dengan adanya konflik antar daerah, tawuran antar pelajar, serta tindak kekerasan. Peluangnya yaitu peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat aktif dalam kebijakan publik, dapat membantu pemerintah mengimplementasikan Pancasila secara lebih nyata. 5. Pemahaman yang dangkal tentang Pancasila. Pancasila hanya dipelajari sebagai ilmu pengetahuan, bukan sebagai ideologi. Peluangnya yaitu pemajuan pendidikan Pancasila dengan mengintegrasikan pendidikan Pancasila secara efektif ke dalam kurikulum. Generasi muda dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. 6. Pengaruh teknologi dan media sosial. Teknologi dan media sosial dapat menjadi tantangan bagi para pelajar dalam menerapkan Pancasila. Peluangnya yaitu digitalisasi nilai Pancasila dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial. Nilai-nilai Pancasila dapat dikampanyekan secara kreatif dan menarik, menjangkau masyarakat luas terutama anak muda. Dan yang terakhir, hilangnya identitas nasional. Pancasila belum utuh dikembangkan sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Peluangnya yaitu penguatan identitas nasional. Pancasila dapat menjadi alat untuk memperkuat identitas nasional di tengah globalisasi. Dengan mempromosikan nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat mengukuhkan identitas di dunia internasional sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan, toleransi, dan gotong royong. Strategi menghadapi tantangan dalam penerapan Pancasila di Indonesia. Kita tidak ingin jika Pancasila sebagai ideologi dan identitas bangsa menghilang dari permukaan. Agar hal tersebut tidak terjadi, kita memiliki strategi. Di antaranya, yang pertama, pendidikan Pancasila yang semakin mendalam dan relevan. Yang kedua, penguatan peran pemerintah dan penegakan hukum. Yang ketiga, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Yang keempat, pemanfaatan media sosial dan teknologi digital. Yang kelima, meningkatkan dialog antar umat beragama dan antar budaya.
Serta yang terpenting dari semua poin yang saya sampaikan yaitu mencintai produk lokal. Dengan penerapan strategi-strategi ini, tantangan dalam penerapan Pancasila diharapkan dapat teratasi dan masyarakat Indonesia bisa semakin kuat dalam menjunjung nilai-nilai yang menjadi dasar negara tersebut. Sekian, terima kasih. Contoh penerapan sila Pancasila. Yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya menghormati perbedaan keyakinan, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Contoh penerapannya menghormati perbedaan keyakinan, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapannya tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Suka bekerja keras. Sekian penjelasan dari kami tentang seberapa Pancasila sih aku. Sendirian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.